Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalian hari ini? Baik, Nen. Oke, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat semua dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di ruang sekolah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba ketua kelas pimpin doanya dulu. Oke, saya pimpin doa untuk mulai pelajaran hari ini. Orang yang tidak hadir, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini di kelas 11 IPS 3 hadir semua. Karena di IPS 3 ini kan orang-orangnya rajin-rajin semua kan? Ya. Dari anak tuh. Pelajari tentang revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis ini itu termasuk pada salah satu negara yang ada pada revolusi terbesar yang ada di dunia. Kemudian revolusi ini berlangsung pada tahun 1789 sampai 1815. Oke, sekali ya. Jadi, kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya revolusi Prancis itu banyak faktor, tapi faktor yang lebih dominan adalah masalah keuangan negara. Selain itu, faktor-faktor lainnya atau yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis itu ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Tadi siapa yang pernah baca yang pertama adalah Sadewa, coba. Siapa yang tahu? Iya, yang pertama adalah berkembangnya paham nasionalisme. Yang kedua, siapa yang pernah baca yang kedua? Yang kedua apa? Ya, pengaruh kemerdekaan dari revolusi Amerika. Yang ketiga, siapa yang masih ingat apa yang pernah baca? Yang ketiga adalah sistem feodalisme di Prancis. Ada pemikir atau tokoh-tokoh di balik terjadinya revolusi Prancis. Jadi ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah John Locke. Kemudian yang kedua adalah siapa masih ingat? John Jacques. Jadi ada John Locke. Kemudian yang kedua adalah John Jacques. Kemudian yang ketiga adalah Montesquieu. Jadi ada tiga pemikir dari yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis. Ada tiga tokoh. Memulainya yang pertama adalah John Locke, kedua adalah John Jacques, yang ketiga adalah Montesquieu. Oke, selanjutnya pengaruh dari revolusi Prancis. Jadi pengaruh dari revolusi Prancis bukan hanya revolusi Prancis hanya ada di Prancis, tapi pengaruhnya di berbagai negara-negara yang ada di Eropa. Salah satunya adalah negara Indonesia. Jadi di revolusi Prancis ini ada semboyan yang mereka gunakan dalam sistem pemerintahan, yaitu ada liberty, kemudian ada equality, yang ketiga adalah fraternite, ya. Equality artinya siapa yang masih ingat? Hak kebebasan. Yang kedua adalah hak kesamaan. Yang fraternite adalah hak persaudaraan. Jadi di revolusi Prancis ini mereka dalam sistem pemerintahan itu menggunakan tiga sistem pemerintahan dengan slogan yang pertama tadi adalah liberty, kemudian yang kedua adalah equality, yang ketiga adalah fraternite, kesamaan, kebebasan, dan yang ketiga adalah persaudaraan. Jadi apa pengaruhnya ke negara-negara lain atau ke negara-negara apa? Apa yang utamanya pengaruhnya untuk negara Indonesia. Jadi untuk pengaruh revolusi Prancis itu sendiri ke Indonesia itu adanya pergerakan nasionalisme yang dilakukan oleh revolusi Prancis. Itu pengaruhnya sampai ke negara Indonesia. Bukan hanya pergerakan nasionalisme, ada juga sistem-sistem yang mereka gunakan seperti adanya sistem demokrasi, kemudian juga ada sistem yang disebut dengan nasionalisme. Siapa yang bisa membedakan antara dua jenis ini? Sistem yang mereka gunakan